Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Berbahagia sekali saudara kalau kita ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tidak ada yang melarang. Itu sebabnya kesempatan ini harus kita ambil sebaik-baiknya, karena kita berkesempatan untuk mempelajari. Ada orang yang mempelajari firman Tuhan saja dilarang, nggak boleh. Ya, orang berdoa saja dilaporkan dan dianiaya. Maka Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat ke-11 berkata demikian, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Mengapa? Ayat 12, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Ya, saudara, pada waktu itu banyak orang dianiaya karena mereka percaya pada Tuhan Yesus. Sampai sekarang juga masih banyak, ya. Dan pada waktu zaman Daniel, ya, waktu Raja Darius, dia bertakhta, lalu dia mengangkat 120 orang seperti menteri-menteri atau pejabat-pejabat untuk ditaruh di negara itu, dan mengangkat 3 orang pejabat tinggi, dan salah satunya Daniel. Bahkan raja suka sama Daniel, merencanakan Daniel itu diangkat lebih tinggi lagi, mengatasi 3 pejabat yang tinggi tadi. Tapi saudara, mereka itu banyak yang iri hati dan tidak senang. Lalu mereka berusaha bagaimana caranya menyingkirkan Daniel. Mereka tahu apa ya yang bisa membuat raja marah. Lalu mereka lihat, oh, Daniel itu suka berdoa. Setiap hari dia 3 kali naik ke loteng dan berdoa menghadap Yerusalem. Lalu mereka mulai cari upaya dan datang kepada raja, memberitahu raja, ya, wah, dipuji-puji raja, ya, nggak ada orang yang sehebat raja ini. Jadi untuk meninggikan lagi, kita harus bikin peraturan supaya orang di negeri ini tidak boleh memohon sesuatu kepada orang lain selain kepada raja. Tidak boleh kepada dewa-dewa lain, tidak boleh kepada Allah lain. Lalu raja senang, ya, karena dibombong gitu lah. Jadi dia bilang, ya, setuju. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada dewa lain, kita harus hukum dia, dimasukkan ke goa singa, ya, kandang singa. Lalu raja setuju, dan mereka mulai menyelidiki. Lalu mereka tahu Daniel berbuat demikian, maka mereka datang melihat, wah, Daniel ditangkap pada waktu dia berdoa. Dia naik ke atas loteng, lalu orang-orang itu datang. Daniel ditangkap dan memberitahu pada raja, "Raja, ternyata Daniel ini tidak menurut. Dia ini sembahyang kepada Allahnya." Waduh, raja sedih sekali, ya. Karena raja sayang sama Daniel dan suka pada Daniel. Tapi karena dia sudah mengeluarkan keputusan, tidak bisa dirubah, tidak bisa dibatalkan. Maka ya apa boleh buat, Daniel harus dimasukkan ke goa singa. Lalu sebenarnya dia berusaha mau membela Daniel, tapi tidak bisa karena peraturan sudah dikeluarkan. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan ke kandang singa. Tapi raja juga berkata, ya, semoga Allah kamu yang kamu sembah itu dapat melepaskan kamu. Jadi dia juga berkata gitu, ya. Lalu Daniel, ya, tidak berdaya, harus nurut saja. Dia dimasukkan ke kandang singa. Tapi Raja Darius nggak bisa tidur, saudara, karena dia mikirin, dia sayang sama Daniel. Dia pikir, waduh, kenapa ya sampai terjebak demikian. Maka nggak bisa tidur. Pagi-pagi dia bangun dan cepat-cepat dia pergi ke tempat goa singa itu, kandang singa itu. Lalu dia lihat, Daniel,
Gimana kamu? Ditolong nggak sama Allah kamu? Ya, lalu Daniel berkata ya, Daniel mengatakan bahwa ya raja, dia enggak apa-apa gitu ya. Dan raja kaget sekali, raja senang sekali, raja bahagia sekali. Dan kemudian dia dikatakan ya, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Ya. Dan kemudian Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa yang diam di seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan kamu. Bersama ini ku beritahukan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah yang Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Ya. Dan kemudian Daniel mendapat kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores raja berikutnya. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah upahmu besar di sorga. Ya, kalau dianiaya, dicela oleh karena Kristus, oleh karena percaya kepada Tuhan, jangan takut. Upahmu besar di sorga. Ini dialami di dunia. Dia pun sudah mendapatkan upah, pangkatnya lebih tinggi, dan orang-orang juga percaya kepada Tuhan, Tuhannya Daniel. Ya saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang memberitahu supaya kami berbahagia walaupun dicela, dianiaya, difitnah. Karena upah kami besar di sorga yang juga kami alami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, teladan dari Daniel. Biarlah nama-Mu dimuliakan karena kami menyembah Engkau Allah yang benar. Dan mujizat Tuhan terjadi dalam orang-orang yang percaya penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan menyertai kita semua. Dan jangan takut akan aniaya atau celaan, karena upahmu besar di sorga. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.